Ustadz, kita lanjutkan tadi pemaparan Ustadz tadi kan itu sangat komprehensif tuh. Nah, artinya ada di situ persoalan di peningkatan sumber daya guru kita sendiri. Saya mencatat contohnya, saya lihat data-data itu di tahun 2021-2020 ini saja contohnya, sampai 2024 sebenarnya, itu data yang saya lihat itu kita ada sebesar 1.439 orang guru-guru SD ini akan pensiun nih. Ya. Karena apa? Karena ternyata penerimaan guru kita itu yang sekarang ini itu penerimaan guru-guru tahun 80-an. Ya. Dan setelah itu penerimaan guru itu berkurang. Sehingga kita sekarang ini, saya nggak tahu nih, ketika angka 1.400 sekian itu akan pensiun, itu kalau kita lihat berapa kali rekrutmen guru itu. Ya. Jadi ada memang persoalan di guru-guru kita. Nah, dan kemudian memang proses rekrutmen kita ternyata formasi jadi guru itu masih sangat kurang di kita. Ini kan artinya ada persoalan di database kita sebenarnya, sehingga nggak tahu persoalan guru kita. Gimana menurut Ustadz itu? Ya, juga ada data terbaru juga, Bang. Ya. Data terbaru sekolah-sekolah negeri, SD ataupun SMP hari ini, khusus di Kota Padang, itu kekurangan murid. Oh. Kenapa? Karena ternyata banyak orang tua yang tadi dia lebih memilih sekolah swasta, walaupun berbayar mahal. Kenapa? Karena bagi mereka berapapun biaya yang dikeluarkan gak ada masalah. Yang penting karakter anaknya terbentuk baik, terbentuk mulia, gitu. Nah, maka andai pun misalnya formasi untuk guru ini dari pemerintah pusat, karena ini kewenangan pusat ya. Tapi kan usulannya di kabupaten kota. Usulan kabupaten kota, tapi dibatasi oleh pusat. Walaupun kita misalnya butuh 500, formasi dari pusat cuma 400 ya harus kita terima. 100 lagi harus dicarikan dari APBD. Atau dari guru honor iuran komite untuk bayar honor gurunya. Nah, yang juga harga nggak seberapa itu. Itulah nasib guru swasta atau honor. Tapi intinya begini, kalau menjadi guru itu adalah sebuah pilihan dan mengajarnya dengan hati, maka tantangan itu akan dihadapi. Tapi kewajiban pemerintah memang harus memenuhi standar minimal itu. Resources sekolah negeri sudah lebih dari cukup gitu. Bahwa ada gedung yang rusak mesti diperbaiki itu betul ya. Itu enggak kita nafikan gitu. Karena gedung itu punya batas usia juga kan, 30 tahun atau 40 tahun. Tapi guru yang sedang atau akan mengajar 30-40 tahun di sekolah itu yang sebenarnya harus dicas terus. Nah, mencas guru itu adalah pelatihan, pembekalan, penguatan gitu. Dan pelatihan, pembekalan, penguatan itu sebenarnya bisa kita cek berapa porsi untuk penguatan pendidikan karakter, berapa porsi untuk urusan administrasi atau manajemen sekolah. Lebih banyak urusan. Saya punya data itu. Jadi berkaitan dengan peningkatan kualitas guru ini, ternyata di Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya distribusi guru yang ini kan jumlah pelatihan berkurang nih, belum cukup memadai untuk kebutuhan semua guru. Tapi yang jumlah yang kurang ini saja ternyata adalah yang ikut pelatihan dari guru-guru itu guru itu ke itu lagi, jadi tidak terdistribusi. Ini kan ada juga persoalan di pemerintahan ini, Ustadz. Makanya kalau tadi pengawas berfungsi, kemudian kepala sekolah memainkan perannya secara optimal, ini persoalan ini bisa diurai gitu, bisa kita selesaikan. Walaupun mungkin tidak bisa sekali waktu ya, tapi bertahap gitu. Nah, bisa begini. Pendekatan zonasi misalnya. Untuk siswa 2 tahun terakhir ini pendekatan zonasi sudah menyelesaikan satu persoalan. Anak hebat di sekolah berkualitas ya. Anak miskin di sekolah pinggiran. Itu sudah bisa diurai sedikit dengan zonasi. Guru pun juga seharusnya begitu. Guru-guru hebat itu bukan tidak ada, banyak guru-guru hebat, tapi dia di pusat kota. Di sekolah-sekolah favorit. Sekarang dengan zonasi kan itu sudah dihilangkan. Maka seharusnya. Jadi dalam konteks ini Ustadz dukung nih sistem zonasi sekarang nih. Saya setuju zonasi itu, tapi bukan zonasi eksklusif ya. Nah, kalau zonasi eksklusif itu pokoknya yang dekat masuk tidak, tapi semuanya bisa tercover oleh sekolah-sekolah negeri ini. Nah, maka tidak lagi perebutan kayak misalnya kalau SD percobaan atau SMP 1 nggak ada lagi berebut itu gitu. Tapi bisa merata. Nah, guru pun juga seharusnya begitu. Guru-guru hebat itu juga dibagi rata seharusnya, sehingga dia bisa
berbagi pengalaman, mentransfer kemampuan mendidik itu dengan guru-guru yang di pinggiran-pinggiran kota ini. Nah, pengawas juga harus memainkan peran itu. Kalau misalnya pengawas, mohon maaf, ya, sekali lagi karena kita sama-sama guru, ya. Kalau pengawas datang ke sekolah hanya menanya mana RPP, mana lesson plan, mana target untuk berikutnya. Kalau itu yang ditanya, itu nggak perlu lagi hari ini. Dengan kecanggihan media itu selesai, ya, tinggal kirim, dah selesai. Tapi kalau pengawas memfungsikan diri, melihat betulkah guru mengajar di depan kelas itu menanamkan karakter atau nilai, kalau itu yang diawasi pasti bisa berubah gitu. Dan itu memungkinkan karena jumlah pengawas juga lebih dari cukup di Kota Padang ini. Dan pengawas apa fungsinya? Memang mengawasi sekolah itu bagaimana target kurikulum tercapai. Tapi sekali lagi kurikulum yang kita inginkan itu adalah berbasis karakter gitu. Nah, ini sangat mungkin kalau semua elemen berkomitmen memperbaiki pendidikan di Kota Padang ataupun di Sumatera Barat. Targetnya adalah kualitas. Dan tentu saja kata kuncinya semua pengambil yang akan berkomitmen itu menyadari apa sebetulnya persoalan di pendidikan kita. Ini kan kebanyakan nih pendidikan menjadi bahan kampanye sepanjang kampanye aja, bahan ini aja. Saya berapa kali ngisi pelatihan di sekolah negeri, diskusi dengan kepala sekolahnya, ternyata tidak sedikit juga orang tua mau membayar lebih. Bukan iuran paksa komite enggak, tapi kesukarelaan mereka. Kenapa? Karena mereka merasakan walaupun anaknya di sekolah negeri, tapi karakter anaknya berubah. Memang mereka bayar tambah gitu. Yang nggak boleh itu kan dalam aturan pemerintah itu kan memaksa orang yang tidak mampu untuk membayar sekian, bahkan misalnya ijazah ditahan segala macam. Kan itu nggak boleh, karena pendidikannya hak semua anak gitu. Tapi kalau atas dasar kesukarelaan, seperti sekolah swasta itu, sekolah negeri nggak ada masalah gitu. Disepakati oleh komite, kita iuran yang mampu bayar lebih, nggak ada masalah. Subsidi silang itu penyelesaian untuk urusan sarana prasarana, urusan untuk fisik, urusan untuk kesejahteraan guru. Tapi intinya adalah nawaitu dari guru itu bahwa dia mengajar itu pilihan hatinya, tuntutan dari dirinya pribadi. Nah, mohon maaf juga, saya sering mengatakan banyak juga kita ini jadi guru ini karena eksiden. Eksiden apa? Dia tamat kuliah, daftar di sini nggak terima, daftarnya nggak terima, terus ditawarin oleh kepala sekolah, honor lah dulu di sini gitu. Honor setahun 2 tahun, ada peluang masuk data, masukkan datanya. Terus tiba-tiba ada peluang tes PNS, ikulah dia tes PNS, lulus dia. Nah, ini eksiden kan? Iya, tapi saya kan ngajar di LPTK ini, Ustaz. Ketika kita tanya ke mahasiswa tahun 1, lalu kita ngasih siapa di antara kalian yang memang masuk di sini karena pengen jadi guru. Memang kaget juga kita, Ustaz. Ternyata adalah kemudian separohnya itu mengatakan dia masuk di situ bukan pilihan utamanya. Bukan ingin, tidak ada yang niat jadi guru. Saya tidak mengatakan juga karena dia jadi pilihan keberapanya. Bisa jadi karena dia masih tidak begitu guru dianggap pilihan kedua dan seterusnya. Yang jelas kita menemukan realitas seperti itu. Sehingga kalau saya di kampus contohnya meyakinkan bahwa guru itu pekerjaan mulia, menjadikan guru itu adalah pekerjaan yang prospektif, itu pengetahuan tugas kita biasa aja di tahun 1. Nah, tetapi itu kan realitas, Ustaz. Realitas dan kita tidak bisa menolak realitas itu. Nah, sekarang ketika dia sudah jadi guru, mau judulnya itu by accident, mau judulnya itu karena kesungguhan pada dirinya, yang jelas ini kan realitasnya ada. Menurut Ustaz, bagaimana cerita kata tadi juga, bagaimana caranya kita sebelum dia akan membentuk karakter siswa, bagaimana kita membentuk karakter atau meneruskan niat dari guru-guru kita ini sehingga dia memiliki potensi yang memang bisa dia berikan kepada anak didiknya dan juga memberikan keikhlasan dalam memberikan pengetahuan itu sendiri. Ya, kerja menjadi guru ini kan sebenarnya kerja membangun peradaban. Nah, tentu kita harus ukur. Maka dalam teori pendidikan harus ada pemetaan. Nah, pemetaan ini harus dilakukan oleh dinas pendidikan, oleh pemerintah. Seberapa banyak guru yang mengajar dengan idealismenya, dan itu bisa memakai kawan-kawan psikolog uji kompetensi yang berkaitan dengan kejiwaan, spiritual guru kan ada angket atau ada ilmunya untuk pemetaan itu. Nah, yang setelah kita dapatkan pemetaan nanti akan ketemu nih
seberapa kayak kita mau berperang, seberapa nih kekuatan kita gitu. Nah, bahwa nanti ada turunan-turunan persoalan atau masalah di lapangan, bisa kita lihat apakah ini memang ada kaitan langsung kepada penanaman karakter guru kepada siswa atau hanya sekedar sampingan saja gitu. Tentu kita fokus karena kemampuan kita terbatas, fokus kepada memang yang berefek langsung gitu. Contoh sederhana gitu. Kita ingin menanamkan karakter anak ini menjadi anak yang jujur. Nah, sudah ada contoh dulu dibuat di sekolah nih, kantin kejujuran. Tapi ternyata mati juga. Nah, harus kan dievaluasi di mana letak masalahnya. Nah, kalau ternyata letak masalahnya itu adalah kantin itu terlalu kecil dengan jumlah siswa yang begitu banyak, ya wajar. Nah, padahal ini kan proses pembelajaran kan. Nah, atau ada faktor lain gitu. Nah, begitu juga menanamkan semangat ketaatan beragama. Kita harus lihat, mungkin faktor fasilitas yang kurang memadai. Air saja tidak ada di sekolah atau airnya mati, tempat sholat nggak ada, tentu ya nggak akan berpengaruh ceramah atau pembelajaran agama yang diajarkan oleh guru di sekolah. Atau mohon maaf lagi, kalau guru itu tidak memberikan keteladanan, anaknya disuruh sholat, dia tidak melihat, siswanya tidak melihat anak gurunya ini sholat, itu jadi masalah kan. Nah, padahal sekali lagi kita ini mengejar apa? Kalau mengejar nilai, hari ini tidak perlu lagi guru, bisa belajar otodidak. Kalau targetnya nilai akademis atau kognitif. Tapi kalau karakter, perilaku, akhlak itu memang keteladanan. Tidak perlu teori banyak, tapi keteladanan itu yang dibutuhkan. Apalagi tantangan di pandemi hari ini. Mencari materi bisa di Google, tapi melihat karakter nggak bisa dari Google. Nggak bisa ditemukan di Profesor Google kan? Iya, di Profesor Google. Nah, jadi setelah kita petakan ini, nanti akan ketemu tuh inventaris masalahnya gitu. Nah, dari pengalaman saya selama mendampingi Pemko Padang itu, persoalannya di situ. Ada guru-guru hebat, tapi dia menumpuk di satu sekolah. Dia guru berkualitas. Bukan secara akademis saja, tapi secara karakter juga bagus. Tapi menumpuk di situ gitu. Nah, tentu harus ada keberanian setelah dinas ini membuat pemetaan, harus ada keberanian dari dinas untuk membagi rata ini. Bukan dibungkus itu bukan anak-anak bodoh itu, anak-anak potensial. Tapi karena tidak disentuh oleh guru-guru hebat dalam tanda petik dalam melanjutkan potensinya, pas-pasan itu, sayang gitu. Nah, jadi harus ada keberanian itu, dan keberanian itu memang dibuktikan di lapangan, bukan hanya retorika gitu. Sekolah itu butuh kebijakan yang terukur dari pemerintah, dan itu berlaku sama gitu. Tidak tebang pilih gitu. Nah, jangan karena faktor kenyamanan atau karena faktor tertentu dia bertahan aja di situ gitu. Padahal undang-undang sudah memberikan aturan. Misalnya begini, kepala sekolah yang berkualitas, berapa lama dia boleh jadi kepala sekolah? Di sekolah itu dia 2 periode. Boleh dia jadi kepala sekolah juga, tapi dipindah ke sekolah lain yang butuh sentuhan dia agar sekolah ini juga naik kualitasnya. Bukan karena dia dipindahkan ke sekolah lain, bukan karena dihukum ya? Tidak, bukan. Nah, ini kan mindset ya kan? Nah, ternyata kan sebelum ada undang-undang tentang kepala sekolah ini kan ada guru dia jadi kepala sekolah 20-30 tahun di situ ya. Tentu tidak merata kualitasnya. Padahal dia bagus prestasi. Begitu juga guru-guru nih gitu. Jadi setelah kita petakan ini memang keberanian pemerintah untuk menjalankan itu, membagi rata gitu. Nah, saya juga punya konsep belajar dari sekolah di swasta gitu. Sebagus apapun pembekalan atau penguatan di kampus, tetap saja guru-guru baru ini perlu pembekalan khusus. Nah, agar dia apa? Agar dia bisa beradaptasi dengan sekolah yang akan dia ampu ini atau kelas yang akan diampu. Mengajarkan karakter kepada anak sekolah rendah mah nggak sama dengan anak sekolah tinggi. Gitu. Pasti. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SD gitu. Pendekatan untuk SMP juga tidak sama gitu. Maka teori pedagogik, teori andragogi itu perlu dikuasai betul oleh guru gitu. Karena saya catat juga karena Ustadz nyinggung pedagogik ini,
salah satu persoalan saya cerita-cerita dengan salah satu persoalan kita di pendidikan dasar kita di sini adalah kita di Kota Padang ini adalah karena sebagian besar siswa kita ini tidak pernah menempuh PAUD. Nah, tidak pernah menempuh PAUD. Nah, kemudian di PAUD sendiri karena kita bicara tadi cenderung ke kognitif tadi, akhirnya orang lebih mengejar kognitif. Kemampuan pedagogiknya rendah guru. Nah, selain karena tuntutan masuk SD itu kan sudah diminta udah bisa baca, udah bisa berhitung. Padahal kan teorinya nggak gitu. Teorinya kelas 1, kelas bawah tuh bermain itu. Nah, mindset ini kayak cara pandang seperti itu masih berlaku juga di kita, Ustadz. Iya, betul. Itu tadi karena fungsi pengawasan dari pengawas tidak optimal. Kalau fungsi pengawasan itu optimal, ini bisa diminimalisir. Gitu. Apa nggak mungkin pengawasan itu bukan pengawas kita kan guru juga nih? Iya, tapi kan pengawasnya sebenarnya kan adalah guru-guru senior. Guru senior yang pintar mula malah kan. Nah, pintar kepengawasan, pintar lobby juga. Nah, kepala sekolah juga begitu. Gitu. Sekolah rendah itu lebih dominan bermainnya gitu, agar apa motorik anak bisa tumbuh, gitu, tumbuh. Gitu. Nah, tapi kalau baru kelas 1 sudah diajarkan pembelajaran yang berat-berat, ya anak stres. Gitu. Tapi saya curiga gini, Ustaz. Itu kalau kita urut itu kan kepala sekolah guru pasti, pengawas guru, bahkan guru senior, guru senior lah. Tapi artinya secara konsep dasar. Teori pendidikan tadi dia memahami dengan baik. Tapi kenapa kemudian dia menjadi sangat berorientasi pada nilai, pada angka-angka rapor? Kenapa dia kemudian lebih berorientasi pada ketertiban administratif contohnya? Ini juga berhubungan dengan kepala dinasnya nih, dengan kemauan politik dari pimpinan politik yang juga ingin kecatat lah sebagai prestise. Rata-rata kelulusan UN tertinggi ya. Ini saya pikir gitu juga nih Ustaz. Ini menurut Ustaz. Nah, makanya tadi saya katakan dengan Covid Corona ini banyak ada juga hikmahnya gitu ya. Dengan itu nggak ada lagi target akademis atau yang bisa diukur prestasi itu. Karena itu casingnya pembelajaran gitu. Intinya pembelajaran itu kan perubahan perilaku. Gitu. Nah, memang ini harus semangatnya semangat bersama. Orientasi kita adalah kualitas, bukan angka-angka, bukan kuantitas itu. Gitu. Nah, berarti intinya kan harus ada motor penggerak. Harus ada motor penggerak. Satu, harus ada kesadaran dan kemauan dari kepala daerah, pimpinan daerah untuk memang memperlakukan pendidikan itu beda dengan memperlakukan contohnya berapa dinas A pemasukan distribusinya hari ini. Jangan diberlakukan dengan yang sama ke pendidikan. Betul. Saya contohkan di sekolah swasta pesantren. Kalau di satu kelas itu tidak ada pelanggaran tata tertib, maka guru dapat reward. Nah, di sekolah negeri ada nggak itu? Kan nggak ada itu kan? Yang dikasih reward itu kan juara ini. Gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita ingin merubah perilaku, sebenarnya reward itu kepada orang yang berhasil merubah perilaku itu. Gitu. Nah, maka semua komponen harus bergerak bersama. Target kita adalah kualitas. Nah, kualitas itu adalah pada perubahan perilaku, karakter. Nah, nilai-nilai akademis atau angka-angka kita kesampingkan terlebih dahulu. Gitu. Meskipun tidak kita tinggalkan sama sekali ya. Ini hanya alat ukur sementara ya. Nah, yang akan dinilai oleh orang di dunia kerja pun kan bukan angka-angka, bukan ijazah itu kan. Iya, pengalaman kita kan nggak gitu juga. Tapi skill, keahlian dan karakter atau attitude. Dan itu yang mahal kan? Banyak teman-teman kita yang juara 1, juara umum dulu sekarang jadi siapa-siapa juga kan. Karena keahliannya nggak mencukupi. Karena attitude juga bermasalah. Nah, itu bisa disiapkan di sekolah. Nah, karena tuntutan hari ini memang perubahan karakter itu ada di sekolah. Walaupun sebenarnya orang tua itu rumah itu adalah sekolah pertama gitu. Nah, tapi persoalannya tuntutan hari ini ayahnya bekerja, ibu juga bekerja. Ayahnya pergi pagi, pulang sore, ibu juga begitu. Maka mau tidak mau kita harus mengkeroyok sekolah sebagai institusi pendidikan untuk merubah karakter perilaku. Siap, saya pikir memang harus betul sekolah harus pegangnya. Kalau kita lihat ke data Sumatera Barat, data Indonesia atau data Kota Padang contohnya, rata-rata lama sekolah
kita lihat statistik kita, rata-rata sekolah warga kita ini adalah SMP. Artinya sulit mengharapkan itu terjadi di pembentukan karakter itu di rumah. Ya. Tetapi memang ini adalah Di pekerjaannya sekolah dalam pembentukan karakter ini. Baik, itu Ustadz. Nah, kita kembali ke masalah pendidikan kita. Ada masalah pendidikan kita adalah pembentukan standar-standar yang seperti Ustadz kan tadi. Nah, ada kendala di sistem, ada kendala di kemauan politik contohnya. Tetapi ini kan otonomi daerah. Ya. Otonomi daerah. Ada keinginan sistem untuk membentuk sekolah ini kurikulumnya, ini sebagainya, yes, itu nggak bisa ditolak. Ya. Tetapi ada sisi lain otonomi daerah. Artinya, kalau saya memahaminya, ketika otonomi daerah itu pemerintah daerah dapat saja membentuk sekolah sesuai dengan karakter yang dia inginkan sendiri, dengan tidak melupakan apa yang diberikan di beban pendidikan standar nasional. Dan saya lihat, nih menurut saya nih Ustadz ya, ini yang belum dapat di kita, belum ketemu di kita. Seharusnya kan beda nih, Padang Panjang, Bukit Tinggi atau kita lebih luas lagi Sumatera Barat dengan di provinsi lain. Pendidikan kurikulum nasionalnya sama, tapi ada karakter yang membedakan di antaranya. Karena itulah hadir otonomi daerah. Saya pikir hari ini belum dapat di kita itu, Ustaz. Ya itu, kalau kita boleh mengevaluasi kekeliruan kita dalam memahami Sisdiknas itu. Sisdiknas itu kurikulum minimal. Minimal, ya. Minimal ini harus dipenuhi. Ya. Maka walaupun bebannya kadang maksimal, Ustaz. Itu kan di situ. Kan? Ya. Nah, minimal ini. Ya. Minimal kurikulum minimal itu kan bukan berarti ruang untuk menambah atau ruang untuk berkreasi atau melakukan inovasi tertutup kan? Iya. Contoh sederhana, ada kecemasan hari ini pakar-pakar atau tokoh-tokoh pendidikan kita di Sumatera Barat. Apa kecemasannya? Kecemasan anak kita tidak bisa berbahasa Minang. Kenapa tidak bisa berbahasa Minang? Karena di sekolah diwajibkan berbahasa Indonesia. Dianggap berbahasa Minang itu suatu yang negatif ya. Lalu budaya alam Minangkabau juga dihilangkan. Alasannya klise. Tidak ada di nomenklatur sertifikasi budaya alam Minangkabau. Padahal ini kan sangat sangat strategis bagi kita. Keberlangsungan adat dan budaya itu tadi kita katakan prosesnya lebih dominan di sekolah. Maka tuntutannya harus ada budaya alam Minangkabau atau pembelajaran bahasa daerah. Di provinsi lain seperti Jawa Barat atau Bali itu bisa. Kenapa kita tidak bisa? Kan babnya kemauan tadi kan. Dengan alasan ini kurikulumnya begini-begini. Lalu kita tinggalkan yang semuanya itu adalah kearifan lokal kita dan itu penting bagi kita untuk keberlanjutan peradaban Minangkabau. Nah, begitu juga yang tadi. Bagaimana penanaman karakter? Pramuka itu seharusnya jadi program wajib bagi anak didik. Agar apa? Agar ada perubahan karakter perilaku tentang kedisiplinan, tentang patriotisme, tentang nasionalisme gitu. Cinta alam dan kasih sayang. Itu kan di pramuka. Tapi kalau itu dihilangkan juga dengan alasan nih target ujian semacam beban itu ya, beban kurikulum untuk target ujian tadi ya. Nah, akhirnya anak hanya orientasinya kognitif akademik. Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan keterampilan. Dulu kalau kita ingat di usia kita di SD atau di SMP, kan banyak keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada kita untuk melatih psikomotor kita. Tapi hari ini kan enggak. Teori itu yang akan menyebabkan karakter atau perilaku anak ini tidak seperti yang kita harapkan itu. Nah, maka pilihannya adalah kemauan kita untuk sama-sama memperbaiki atau mengevaluasi yang keliru ini. Menurut Ustadz nih, kalau kita di Sumatera Barat atau sepikir Sumatera Barat, Kota Padang, ini kan sudah ada nih Ustadz tadi ada minimalisnya seperti itu. Nah, untuk memaksimalkannya, tambahan seperti apa yang kemudian sehingga bisa menjadi ciri khas karakter kita yang membedakan mungkin dia dengan tamatan di Jawa Barat, contohnya di provinsi-provinsi lain. Apa yang perlu kita tegaskan di sini, Ustaz?
Kalau untuk sekolah tingkat dasar, Ya. memang yang berkaitan dengan standar minimal penguasaan anak-anak atau pemahaman anak tentang agama ini perlu Ya. menjadi prioritas. Yap. Kemampuan dia baca Quran itu harus menjadi prioritas kita di sekolah dasar. Ya. Kemudian kemampuan dia melakukan ibadah khusus sholat 5 waktu itu perlu dipastikan semua anak menguasainya gitu. Yap. Nah, ditambah nanti nilai-nilai karakter yang lain yang dalam Undang-Undang Pendidikan itu kan 16 karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa gitu. Ya. Nah, di tingkat SMP memang yang berkaitan dengan kecerdasan sosial itu juga perlu banyak dibuat kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, olahraga, keterampilan atau pramuka gitu, sejenisnya gitu. Di tingkat SMA atau SMK sebenarnya kita mesti berani merevitalisasi kembali SMK ini. Kalau pemerintah provinsi dalam hal ini akan membuat sekolah baru, saya mendorong itu bukan SMA ya, tapi SMK, keahlian, keterampilan gitu. Nah, itu yang harusnya diperbanyak dan itu seharusnya juga berbasis potensi daerah masing-masing. Siap. Nah, misalnya begini, di 50 kota karena dia agraris pertanian, ya bagusnya SMK pertanian. Gitu. Ya. Nah, kalau di Padang SMK yang diperbanyak SMK perhotelan, pariwisata gitu. Ya. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan pokoknya di setiap kota kabupaten harus ada SMK gitu. SMK. Tapi tidak melihat sumber daya atau potensi daerah, ya nanti akan mubazir gitu. Misalnya gini, kita taruh SMK perhotelan atau pariwisata di 50 kota, tidak produktif. Tapi kalau bisa taruh di Padang, untuk belajarnya bisa ya, tapi dia nggak lihat langsung ya. hanya mengawang-awang gitu. Iya, ngawang-ngawang dia. Karena ini SMK kan. Iya. Keterampilan, keahlian gitu. Iya. Nah, di Pariaman misalnya karena dia pinggir pantai bagus pelayaran gitu. Pelayaran. Nah, jadi berdasarkan potensi daerah gitu. Iya. Kalau misalnya di Pasaman bagus perkebunan, SMK perkebunan karena di situ daerah perkebunan sawit gitu. Nah, barulah akan nampak hasil keseriusan kita mengelola pendidikan. Oke. Nah, tapi kalau pokoknya dibuat sekolah, kemudian semuanya harus sama, harus merata, nah, itu yang menyebabkan siku capang. Ini nggak jadi, ini gagal ya. Iya. Kata orang Minang, minyak habis sama ada lama. Gitu. Nah, buktinya apa? Anak Sumatera Barat ketika bersaing di luar kan tidak bisa berkompetisi. Iya. Bahwa ada anak-anak Sumatera Barat yang hebat-hebat itu, penelitian terbaru dari Dikti itu memang dia sekolahnya di luar, tidak di Sumatera Barat. Gitu. Iya. Tapi kalau anak asli Sumatera Barat sekolah di Sumatera Barat, nanti dia bersaing di luar itu sulit dia menyaingi kawan-kawan dari provinsi lain. Gitu. Itu bukti bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah. Gitu. Berarti kan benar selama ini, berarti kan kita mengalami degradasi, penurunan terhadap kualitas pendidikan kita. Dia orang Padang tapi ternyata memang orang tuanya di Jakarta atau di Bandung. Iya, sukunya orang Minang, tetapi dia sebenarnya tidak lahir di situ. Tapi kalau kita lihat para pemimpin kita dulu, sebutlah itu ada Hatta, Agus Salim sebagainya, memang dia pendidikannya di sini. Iya, minimal pendidikan dasar menengah di sini, di sini. Sumatera Barat. Iya. Nah, padahal fasilitasnya kan pas-pasan. Iya. Jadi apa andalannya? Emang guru tadi gitu. Guru kalau bisa menyentuh hati anak kan potensinya bisa dilejitkan. Nah, itu tidak bisa pendekatan berlaku sama untuk semua siswa, enggak. Gitu. Iya. Kenapa? Kecerdasan anak ini kan beragam. Ada anak kecerdasannya di sosial gitu. Dipaksa masuk eksak seperti jurusan misalnya di SMA. Dia sebenarnya kecerdasan sosial, tapi orang tuanya janganlah IPS ini kelas 3 nih, masuknya di IPA. Iya. Nah, jadi mubazir atau sia-sia kan. Iya. Potensinya di IPS, tapi dia masuk di IPA. Akhirnya enggak selesai. Jadi banyak sekali PR kita sebetulnya itu, Ustadz. Ada persoalan di sistem, di struktur kita, ada persoalan juga di masyarakat kita, di budaya yang kita selama ini berkembang. Dan tentu saja ini artinya PR kita bersama untuk jika ingin mengembalikan pemerintahan ini ingin mengembalikan pendidikan kita maju.
Nah, tetapi itu menjadi kesadaran umum saya pikir. Hampir semua pemerintahan daerah itu menjadikan salah satu poin dari visinya itu adalah pendidikan. Kota Padang pun menjadikan salah satu visinya itu kependidikan. Nah, kalau kita fokus ke Kota Padang ini, Ustadz, apa yang Ustadz mau katakan tentang pendidikan dasar di menengah di Kota Padang hari ini? Ya, mewujudkan mimpi Padang menjadi kota yang madani. Ya. Nah, madani itu kan diambil dari istilah kota Madinah. Madinah. Nah, itu artinya kota berperadaban. Ya. Maka pilihannya pendidikan, bukan membuat pabrik atau mendirikan perusahaan atau komersial, tidak. Pilihannya adalah pendidikan. Dan pendidikan itu ya ada di rumah, perannya orang tua, di sekolah itu adalah guru. Maka komitmen itu harus nampak pada kebijakan politik, kebijakan anggaran. Kenapa? Karena merubah mindset guru itu nggak bisa sekali dua kali pelatihan, harus berulang-ulang. Nah, kenapa? Karena ini manusia juga. Kalau robot sekali cas bisa dia hidup. Tapi kalau manusia berulang, kenapa? Tuntutnya banyak. Nah, maka fokus kebijakan politik ataupun anggaran di sekolah itu harus ke guru, peningkatan kualitas guru gitu. Bahwa ada kebutuhan untuk perbaikan fisik itu kita maklumi gitu. Nah, maka harus kita buktikan di anggaran yang ditetapkan setiap tahun itu ataupun anggaran perubahan, memang betulkah ada keberpihakan kepada. Nah, menurut penilaian Ustadz sendiri sekarang kebijakan anggaran kita ini sudah mengarah ke pendidikan enggak? Artinya karena untuk menunjang visi tadi itu tentu harus didukung dengan anggaran. Pengalaman saya selama 6 tahun ini memang 3 tahun terakhir cenderung menurun. Kenapa? Karena kemarin awalnya targetnya adalah RKB baru. Terus setelah itu terjadi COVID. Refocusing. Karena refocusing ini pelatihan-pelatihan dihilangkan semua. Padahal semestinya ditingkatkan. Padahal apapun kondisinya, yang kebutuhan pokok untuk peningkatan kualitasnya jangan. Bahkan kalau menurut saya ditingkatkan karena ketika COVID orang harus belajar secara online, maka kemampuan guru harus diupdate untuk menyesuaikan dengan pembelajaran secara daring. Kalau misalnya mengandalkan, pokoknya guru berkreasi aja lah. Ya, seberapa hebat guru berkreasi. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan media atau IT ini, guru-guru senior nggak bisa lagi dia itu. Nah, jadi pelatihan itu tetap harus fokus pada peningkatan kualitas. Dan saya kaget itu, Ustadz. Jadi ketika peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran daring ini, Pak Fasli Jalal itu ngadain secara swasta, dia lakukan. Ternyata guru yang itu ribuan dan punya keinginan keras untuk belajar pembelajaran daring ini. Tapi kemampuan terbatas, kan? Iya. Untuk pembelajaran daring ini mau tidak mau guru-guru senior itu perlu didampingi oleh guru-guru junior yang melek IT. Gitu. Nah, makanya anggaran itu seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas untuk karakter. Ya, intinya dengan pengurangan anggaran kasus pandemi ini saya pikir enggak begitu bijak, saya pikir ya, Ustaz. Karena kalau kita tadi visinya adalah Padang menjadi kota madani, maka guru ini sama seperti kebutuhan makanan pokok. Jangan sampai guru terabaikan. Nah, sekali lagi orientasi kita guru ini bukan gajinya, tapi perubahan karakter, visi, perubahan cara pandang dia menjadi guru itu. Karena gaji udah ada lah ya. Gaji udah ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi pasti yang mau Ustadz ingin sampaikan bahwasanya anggaran pendidikan kita juga untuk menunjang visi itu mesti perlu ditingkatkan. Kalau di awal-awal dulu kan terasa itu. Bisa ditanya ke guru-guru negeri itu. Pelatihan itu orientasinya adalah peningkatan kualitas, bukan pada administrasi, lesson plan atau RPP itu. Karena itu sudah sangat sederhana dan bisa di copy paste. Iya. Dulu waktu kita awal berikan pelatihan itu terkonfirmasi bahan RPP ini ada dari Padang Pariaman, ada dari kota karena bahannya sama kan? Kan tinggal mengganti nama sekolah, mengganti nama guru di bawah atau kepala sekolah, kan itu selesai ya.
Makanya orientasi kita bukan RPP itu, bukan administrasi itu. Orientasi kita adalah bagaimana guru memahami dia ini adalah soko guru. Diteladani, dicontoh oleh anak didik di depan kelas dia gitu. Nah, dan itu nggak bisa sekali dua kali pelatihannya, harus berulang-ulang. Oke. Nah, kita di swasta punya pengalaman, ada pelatihan di awal tahun, setelah itu per 3 bulan, setelah itu per semester. Nah, setelah itu ada lagi pelatihan tentang manajemen pengelolaan kelas, bagaimana dia tidak monoton ya. Kan harus ada latihan-latihan kayak begitu. Dan itu nggak bisa atau selesai di perkuliahan gitu. Kenapa? Karena dunia pendidikan terus berkembang kan. Nah, termasuklah penguasaan IT hari ini. Andai pun tidak ada COVID kan seharusnya guru juga bisa menguasai media. Sebenarnya proses pembelajaran yang orientasinya adalah karakter atau perilaku bisa ditransfer lewat media gitu. Oke, terakhir nih Ustadz, apa usulan atau apa yang ingin kalau kita boleh mengusul atau boleh memberikan masukan, apa kemudian yang mesti dilakukan oleh Kota Padang untuk mencapai misi khususnya di bidang pendidikan tadi itu? Ya, tadi saya katakan begini, dalam hal ini Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi terkait proses selama ini. Nah, kemudian pemetaan. Nah, yang ketiga memang harus ada keberanian menindaklanjuti dari evaluasi dan pemetaan ini. Sebenarnya urusan pendidikan ini kalau kita katakan rumit, kompleks seperti tadi ya. Tapi kalau bisa kita sederhanakan, adakah kemauan serius kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan ini? Nah, jangan dikatakan tidak ada evaluasi, jangan dikatakan tidak ada pemetaan, tapi ada evaluasi, ada pemetaan, tapi kan tidak dieksekusi. Nah, kalau ini bisa dilakukan, dikerjakan secara bersama-sama, ini bisa terjadi perubahan signifikan. Kasus anak sekolah di sekolah favorit sudah ada solusinya, zonasi. Nah, kalau ini dikawal secara benar, tidak ada permainan di sistem, tidak ada permainan jalur belakang, ini akan memberikan pemerataan pendidikan. Semua anak berhak dapat sekolah yang berkualitas. Oke, anak sudah dipetakan berdasarkan zonasi, tapi guru sudah adakah pemetaan zonasi guru ini? Nah, saya belum mendengar. Makanya kalau tadi kita menyepakati guru adalah sumber utama untuk perubahan karakter atau perbaikan kualitas pendidikan, guru-guru yang hebat-hebat itu juga harus dibagi rata. Nah, ketika guru-guru yang hebat ini dibagi rata, pengawas berfungsi, kepala sekolah juga memainkan perannya secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Kita bisa ukur nanti 5-10 tahun berikutnya hasil evaluasi dan pemetaan ini bisa kita lihat anak-anak Kota Padang ternyata memang lebih berkualitas dibandingkan kota kabupaten lain. Kenapa? Karena fokusnya pada perilaku, karakter. Oke, menarik itu tadi itu zonasi guru. Nah, itu mungkin diskusi menarik kita di lain kesempatan. Ya, kalau takut dengan istilah zonasi ya pemetaan guru lah ya. Iya. Tetap saja pemetaan guru itu berkaitan dengan dengan kualitasnya, dengan pemerataan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan keberanian dia juga untuk menjangkau daerah-daerah yang lain. Terima kasih Ustadz, itu membuat kita hari ini banyak persoalan di dunia pendidikan kita dan kemudian harus kita selesaikan, khusus untuk Kota Padang karena ini menjadi salah satu visi dia, harus kemudian diselesaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.